Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama pelajari bagaimana memanage server Linux. Dalam contoh kita kali ini kita akan menggunakan distro Ubuntu yang pada saat video ini dibuat sudah masuk ke versi 22.04. Ini adalah versi LTS ya, yang biasanya disupport oleh Canonical tuh sampai dengan 5 tahun ke depan. Mengapa kita harus pelajari Linux server? Karena mayoritas aplikasi berbasis web itu biasanya dideploy di server Linux. Entah itu aplikasi web terkait dengan GIS maupun bukan. Nah, pada workshop kali ini, pertama kita akan install VirtualBox. Kemudian install Ubuntu server di atas VirtualBox. Kenapa kita menggunakan VirtualBox? Enggak misalnya melanjutkan aja Linux di atas WSL. Kita sudah pernah membahasnya di video-video terdahulu. Karena gini teman-teman, kalau kita menggunakan WSL, itu prosedur instalasinya itu ya mengikuti cara atau proses yang disiapkan oleh Microsoft. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan VirtualBox, kita benar-benar nyiapin virtual machine dan proses instalasinya itu sama seperti kita install Ubuntu atau Linux server yang lain di atas mesin yang fisik beneran ya. Nah, jadi supaya kita bisa mengikuti proses instalasinya dari awal, nah maka dalam workshop kali ini saya akan gunakan VirtualBox. Nah, kemudian nanti ketiga, kita akan coba akses server tadi, Ubuntu server, melalui SSH. Nah, kemudian juga kita akan lihat nanti setelah kita masuk ke dalam sebuah mesin server Ubuntu Linux, kita akan lihat si server itu tuh informasinya seperti apa sih. Misalnya dia punya mesin berapa prosesor, berapa RAM, proses apa yang jalan, dan seterusnya. Oke, untuk instalasi VirtualBox, kita perlu download aplikasi VirtualBox-nya sendiri. Itu dari virtualbox.org. VirtualBox ini aplikasi free ya teman-teman. Sekarang dimiliki oleh Oracle karena dia beli Sun Microsystem dulu. Jadi VirtualBox ini dibikin oleh Innotech, perusahaan startup Jerman dulu. Kemudian Innotech dibeli oleh Sun Microsystem. Dan karena Sun Microsystem itu terakhir dibeli juga oleh Oracle, maka VirtualBox ini menjadi punya Oracle sekarang. Nah teman-teman, dalam contoh ini saya akan menggunakan VirtualBox di host Windows, maka installernya yang diambil yang ini ya, yang untuk Windows host. Kemudian kita juga perlu ambil ini nih, VirtualBox Extension Pack. Jadi ada dua file yang mesti teman-teman download ya. Ambil yang terbaru aja. Mungkin nanti kalau suatu saat teman-teman download ke sini dan versinya udah berubah, udah lebih baru, ya ambil yang terbaru aja. Kemudian Ubuntunya sendiri itu diambil dari sini, releases.ubuntu.com. Kita ambil yang versi 22.04. Ini rilis April 2022 ya. Nah, saat video ini dibuat, dia belum rilis sebetulnya, jadi masih versi beta. Tapi nggak apa-apa karena beta itu biasanya juga udah mendekati produk final ya. Jadi teman-teman bisa ambil di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah ini nih ya, bahwa dia masih ISO versi beta. Nah, nanti teman-teman ketika ambil ini mungkin udah rilis, ya ambil di sini aja ya. Dari hasil download tadi, teman-teman, kita sekarang harusnya sudah punya 3 file nih. Yang pertama adalah installer VirtualBox. Kemudian yang kedua itu extension pack buat VirtualBox. Kemudian yang ketiga file ISO installer Ubuntu. Tadi kebetulan sudah saya sampaikan bahwa ISO Ubuntu yang kita pakai, yang saya pakai ya dalam video ini adalah versi beta. Nah, mungkin teman-teman akan berbeda, tapi mestinya sih tidak ada banyak perubahan terkait dengan proses instalasi dan seterusnya. Dari beta ke rilis itu biasanya
Hanya bug fixing aja kalau masih ada. Oke, pertama kita jalankan installer VirtualBox. Ini yang saya pakai 6130 ya teman-teman. Kemudian next. Ini pasang aja semua. Ini juga biarkan. Nggak perlu kita ubah-ubah. Ini dipilih aja semua. Ini juga yes aja. Install. Kita start. Setelah VirtualBox terpasang, kita akan install extension pack-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tinggal double klik aja ini, file ini. Nah, kemudian install. Scroll ke bawah dulu, klik agree. Oke, sudah terpasang. Berikutnya, kita akan create virtual machine nih sekarang. Kita create, pilih new di sini. Kita bisa pilih nama apa aja sih. Misalnya Ubuntu Server 2204. Tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Next. Nah, ini memori dipilih aja teman-teman ya. Sepanjang dia masih berada di area hijau ini, ya itu boleh teman-teman pilih. Saya sendiri sih mungkin akan milih 4 GB aja. 4 GB itu 4096 MB. Karena 1 GB-nya 1024 ya, jadi 1024 kali 4. Next. Kita akan create virtual hard disk baru. Formatnya VDI, natifnya VirtualBox ya. Next. Dynamically allocated. Ini teman-teman pastikan memilih ini ya. Karena kalau fixed size, maka seluruh space yang kita minta, misalnya kita set 100 GB misalnya, ya itu akan terpakai semua. Dibiarkan aja dynamic dia growing. Next. Nah, ini defaultnya 10 GB, saya kasih aja ini misalnya 80 lah. Nggak masalah karena tadi juga kan dynamically growing si file size-nya. Create. Nah, ini kita sudah create konfigurasi virtual machine, tapi ada beberapa hal yang harus kita config lagi ya. Klik setting. Pertama, kita cek sistem ya. Ini tadi RAM sudah benar ya, 4 GB sesuai dengan yang kita minta. Kemudian prosesor mau berapa CPU nih, kita pakai aja misalnya 2 CPU. Ini teman-teman tergantung hardware yang digunakan oleh teman-teman ya. Jadi pilihannya selalu kita harus main di area yang hijau ini nih. Kemudian execution cap biarkan 100%, acceleration biarkan default, display, video memory ini kita besarin aja. Maksimumnya juga cuma 128 MB. Remote display nggak perlu, recording nggak perlu. Kemudian network, nah ini yang penting juga. Ada beberapa pilihan nih teman-teman, ada NAT, ada bridge, ada internal network, ada host only dan seterusnya. Nah, kita supaya simple gini aja nih. Defaultnya itu NAT. Berarti dari dalam Ubuntu server yang mau kita pasang itu bisa connect ke internet. Tapi dari host nggak bisa connect ke sini. Misalnya mau SSH dari Windows kita ke dalam Ubuntu server, nggak bisa melalui saluran ini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan NAT, kita perlu adapter yang kedua kalau kita mau ngontrol dari host Windows ke Ubuntu server. Nah, supaya kita nggak perlu ngeset 2 network adapter, kita pilih bridge aja di sini. Bridge itu artinya si guest kita, Ubuntu server yang mau kita pasang ini, itu nanti secara networking itu akan diposisikan sejajar dengan host kita. Jadi taruhlah misalnya host kita punya local address 192.168
110 misalnya. Nah, ini si Ubuntu server nanti akan punya address di segmen 192.168 juga. 192.168.115 misalnya seperti itu. Jadi dia akan berada di satu segmen yang sejajar. Ini kita pilih bridge adapter, dan bridging itu harus nyambung dengan satu network adapter. Nah, kita pilihannya hanya satu nih. Ini adalah WiFi yang terpasang di laptop saya. Nah, teman-teman nanti juga sebelum melakukan instalasi sebaiknya sih sudah terkoneksi ke network ya laptopnya. Entah melalui handphone misalnya, tethering, atau melalui ISP yang teman-teman pakai. Dalam kasus ini saya menggunakan koneksi internet rumah nih. Oke, ini kita pilih, tadi udah kita pilih bridge. Yang perlu disetting lagi di sini adalah storage, karena kita kan perlu nge-mount si file ISO instalasi Ubuntu servernya. Nah, kita bisa set sini. Ini kan virtual disk ya. Kita ambil. Nah, kita ambil disk yang ini ya, teman-teman. Jadi file ISO Ubuntu server. Oke. Setelah kita config tadi ya, kemudian kita sekarang pilih start. Nah, ini VirtualBox nanya auto capture keyboard apa enggak, katanya. Kita pilih aja iya, dan untuk selanjutnya nggak usah nanya lagi. Besaran dikit. Nah, ini tampilan awal dari proses instalasinya. Kita pilih yang atas ya. Pilih Ubuntu server, kemudian kita klik enter. Ini mouse pointer integration juga kita jawab oke aja. Di sini kita akan memilih bahasa pada saat proses instalasi. Kita bisa klik panah atas bawah di sini, kemudian kalau udah yakin yang mau dipilih, kita tekan enter. Kita pilih aja English ya. Ini Englishnya Amerika, berarti yang nggak pakai keterangan. Enter di sini. Nah, kemudian ini juga sama nih. Kita bisa menggunakan panah atas, panah bawah. Nah, ini nanya apakah kita mau ngupdate installernya dengan installer yang model baru. Nggak usah, kita continue without updating aja. Enter di sini. Kemudian layout, keyboard layout, English US, kita sih biasanya pakai itu memang. Jadi ini juga nggak perlu kita ubah. Dan kemudian ini pilihan Ubuntu server atau Ubuntu server yang versi minimized. Teman-teman, kita bisa pindah ke beberapa pilihan menggunakan tombol tab. Jadi kalau saya tekan tab nih sekarang, saya tekan tab, itu pindah ke bawah, saya tekan tab lagi, itu pindah ke pilihan help di atas ya. Kemudian kalau kita tekan tab sekali lagi, kita akan pindah ke pilihan ini nih. Kita mau Ubuntu server atau Ubuntu server minimized. Kita biarkan aja di pilihan Ubuntu server. Jadi kita done aja di sini ya. Nah, ini pilihan network adapter yang mau kita pakai dalam proses instalasi. Ini biarkan aja dipilihkan oleh VirtualBox melalui DHCP. Ini kita sekarang udah punya IP address tuh 192.168.122.
Ini kursor nggak kelihatan nih teman-teman. Kita biarkan aja, pilih done aja di sini. Proxy address kita nggak make, dan juga, nah, mirror address kita dikasih id archive ubuntu.com. Itu juga biarkan aja. Dan nah, di sini kita ditanya apakah kita mau menggunakan keseluruhan hard disk virtual ya, tentu saja teman-teman, atau kita mau bikin custom layout. Custom layout itu kita ngatur, betul-betul ngatur, misalnya apakah root mau di partisi yang mana, home mau di partisi yang mana, var mau di partisi yang mana, dan seterusnya. Nah, untuk menyederhanakan proses ya, untuk memudahkan kita juga belajar, ini kita use entire disk aja. Kemudian ini juga LVM nggak usah kita pakai. Jadi benar-benar kita pakai keseluruhan hard disk itu untuk Linux, keseluruhan hard disk, dan nanti akan jadi satu partisi aja. Kemudian kita klik tab, pilih done di sini. Nah, seperti itu layout hard disknya. Jadi satu partisi aja, satu mount point, dipakai semua. Tadi kita set 80 GB, pakai semua. Nah, ini kita pilih dan juga di sini ya. Lanjut. Kemudian ini konfirmasi aja apakah kita yakin dengan pilihan tadi. Kita jawab yakin, continue. Nah, kemudian di sini kita akan ditanya username dan password user kita nanti. Misalkan aja namanya Simple Spatia, kemudian server name-nya Ubuntu 2204, username-nya GeoID aja, password-nya terserah teman-teman ya, yang penting diingat aja password-nya apa. Dan nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah kita mau masang OpenSSH server? SSH itu digunakan untuk ngontrol mesin dari jarak jauh. Nah, ini penting kita pasang aja. Jadi seminimal-minimalnya kalau kita setup server ya, SSH tuh harus dipasang supaya kita bisa ngontrol mesin dari jarak jauh. Nah, ini teman-teman misalnya naruh mesin di tempat hosting misalnya, colocation maupun sewa virtual private server misalnya. Nah, kita kontrolnya kan akan dari jarak jauh. Nah, menggunakan SSH ini. Di sini kita import SSH identity tadi nggak usah ya. Kemudian kita done aja di sini. Ini nggak usah ditunggu, kita continue. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Di server yang kita mau pasang ini, komponen apa yang mau dipasang? Ini macam-macam, ada beberapa pilihan yang mau dipasang, tapi dalam kasus kita sekarang, ini kita polos aja ya. Nanti kita akan tambahkan komponen yang kita butuhkan satu persatu. Misalnya web server, database server, Docker misalnya, dan seterusnya. Jadi ini dikosongkan aja. Yang penting kita tadi sudah kita pasang SSH server sehingga kita bisa connect ke sana remotely. Ini done. Nah, kita tunggu. Mungkin akan cukup lama waktu yang dia butuhkan karena dia juga akan update package tergantung koneksi internet yang teman-teman punya juga. Di sini kita bisa ngelihat log full kayak gini. Atau kita bisa ngelihat summary-nya aja. Ini kita close aja yang log full-nya, balik lagi ke tampilan awal kayak gini. Installnya sudah selesai. Kita reboot sekarang. Nggak bisa reboot katanya karena si CD-ROM-nya udah dilepasin nih.
udah nggak aktif sama VirtualBox, sudah dilepasin, jadi kita shutdown manual aja. Nah, tadi proses instalasinya sudah selesai, kita coba sekarang run. Nah, ini teman-teman, kita coba login tadi dengan user yang sudah kita buat. Nah, ini sekarang kita sudah bisa login ke server. Coba kita lihat ya. IP address server ini adalah 192.168.122. Nah, ini IP address servernya teman-teman, 192.168.122. Nanti teman-teman harus lihat sendiri ya IP masing-masing karena bisa beda-beda tergantung segmen IP yang dipakai oleh teman-teman di laptop masing-masing. Kita bisa lihat juga di sini mesin ini punya berapa CPU, misalnya cat/proc/CPU info. Perintah cat ini akan mengeluarkan isi file ke screen, dan /proc/CPU info ini menyimpan informasi mengenai prosesor yang digunakan. Kita bisa lihat di sini dia punya 2 prosesor sesuai dengan yang tadi kita set di awal ketika kita mengkonfigurasi virtual machine ya. Memori bisa kita lihat di /proc/meminfo. Nah, itu memori totalnya 4 GB. Di paling atas 4019.996 KB itu 4 GB. Kemudian free memorinya berapa sekarang? Kita bisa menggunakan perintah free. Nah, ada available 3,5 GB, jadi baru kepake sedikit aja ya, karena kita belum ngapa-ngapain memang. Kemudian kita lihat proses apa saja yang berjalan, yang sekarang sedang berjalan. Kita bisa lihat menggunakan top misalnya. Nah, ini teman-teman, kita bisa menggunakan perintah apt untuk memanage paket-paket software yang ada di dalam Ubuntu server ya. Kita bisa gunakan perintah apt update misalnya. Perintah apt ini harus dijalankan oleh root. Jadi untuk menjalankannya kita gunakan sudo dulu, kemudian apt, kemudian misalnya update. Ini password yang dimasukkan, nih password buat user GeoID ya. Kemudian untuk mengupgrade versi software terpasang supaya up to date, kita bisa jalankan perintah sudo apt upgrade. Karena tadi proses upgrade sudah dijalankan pada saat kita instalasi, maka sekarang nggak ada software yang lebih baru yang harus dipasang. Sekarang kita akan coba connect remote ya dari Windows kita ke server Ubuntu tadi menggunakan perintah SSH. SSH usernya GeoID add, tadi IP addressnya 192.168.1.22. Kita jawab yes. Passwordnya kita masukkan. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam mesin Ubuntu 22.04. Ini sebenarnya sama dengan di sini ya. Nah, cuman kita ngontrolnya itu lebih enak menggunakan terminalnya Windows nih, karena terminal bawaan VirtualBox itu terbatas banget. Ini misalnya ini ya, pewarnaan
prompt itu di sini nggak berlaku. Kemudian kita nggak bisa nunjuk pointer mouse di sini. Jadi kita mendingan ngaturnya itu melalui SSH, connect ke sana menggunakan terminalnya punya Windows. Ini kita, meskipun kita udah logout dari sini, kita logout ya, kita tetap bisa mengoperasikan apapun secara remote dari sini. Tadi misalnya top, ini kalau keluar dari top kita tekan Q aja ya, quit. Kemudian kita bisa lihat versi kernel misalnya. Kernel yang digunakan itu versi 5.15. Kemudian release info dari aplikasi ini, dari OS ini /etc/os-release. Nah ini ya teman-teman, Ubuntu Jammy Jellyfish. Ini versinya masih development ya, karena belum rilis sebenarnya. Kemudian Ubuntu versi 22.04. Ubuntu codename-nya Jammy. Kalau kita mau ngecek service, misalnya kita mau lihat apakah SSH server hidup apa enggak, kita bisa menggunakan perintah systemctl. Tapi systemctl itu harus di-run oleh root, jadi kita dahului dengan perintah sudo systemctl status SSH. Nah ini teman-teman. Jadi SSH server aktif di sini, sehingga kita bisa login secara remote menggunakan SSH. Nah kita kembali ke list apa yang mesti kita lakukan sekarang teman-teman. Poin 1 ini udah kita laksanakan tadi. Kita udah install VirtualBox, kita udah install Ubuntu server di atas VirtualBox. Kita juga sudah coba akses Ubuntu secara remote menggunakan SSH. Dan kita juga sudah lihat tadi beberapa informasi mengenai server Ubuntu yang telah kita pasang. Nah, jadi secara keseluruhan workshop kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.